Halo, assalamualaikum teman-teman. Gimana kabarnya? Kalian ngikutin nggak peristiwa yang terjadi di Cijantung, yang anak 5 tahun diduga diruda paksa oleh orang terdekatnya, yaitu dugaan saya ataupun beberapa orang tetangganya gitu ya, yang yang bikin booming berapa hari ini, karena kan kejadiannya baru 5 hari yang lalu. Tapi sampai sampai hari ini nih udah ada semingguan gitu ya, itu belum dirilis siapa siapa pelakunya gitu, belum ada dilakukan penahanan. Tadi saya berinisiatif ya, setelah jemput Luisa pulang sekolah nih, hujan-hujanan ya, saya mampirin tuh ke pos Propos Kopassus. Saya bilang gini, Pak, maaf, selamat siang, izin mengganggu. Saya bilang gitu kan. Bapak tahu nggak peristiwa yang terjadi di Jalan Pembina RT 1 RW 1? Memangnya ada apa Ibu? Katanya gitu. Bapak, ini ada peristiwa anak usia 5 tahun diruda paksa oleh bapak kandungnya sendiri. Dugaan saya sih dan beberapa tetangga seperti itu ya. Loh, nggak tahu. Nah, saya justru kaget ya. Maksudnya beneran mereka nggak tahu atau gimana gitu kan. Tapi kelihatannya sih memang tidak tahu gitu kan, karena kan sempat kaget juga, karena kan peristiwa itu terjadi nggak jauh dari eh, lingkungan Kopassus gitu, nggak jauh, memang nggak jauh, tapi memang bukan wewenang TNI untuk ikut campur, karena itu kan harusnya emang tugas polisi ya. Jadi saya ceritain, ini anak usia 5 tahun, namanya almarhum Alia Gania. Dia itu tinggal di rumah bersama dengan bapak dan neneknya, menurut informasi dari tetangga ya. Saya itu taunya juga kan tetangganya pas lagi berobat di Poli Endokrin RSUD Pasar Bo, lagi nunggu giliran masuk. Ada yang kita biasalah ibu-ibu gitu kan, cerita gitu kan. Saya bilang gitu, ini nih, tadinya awalnya diduga adalah muntaber, tapi ternyata setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan kejanggalan, kelaminnya sobek gitu. Jadi dugaannya tuh mengacu, mencurigai adalah si bapaknya ini, karena kan dia tinggal hanya bertiga dan dia tidur sama bapaknya, sedangkan ibunya sudah meninggal. Saya sih bilangnya ya ke Provos Kopassus Cijantung Jakarta Timur, cuma minta ini aja, maksudnya tolong rute jalan-jalan, kan mereka kan suka jalan-jalan nih ya kan, pagi apa siang apa sore gitu, jalan-jalan ke lingkungan. Cuma kan biasanya mereka melakukan jalan-jalan atau lari-lari itu di jalan raya gitu kan. Jadi saya minta izin, maksudnya mereka itu rute jalan-jalannya tuh untuk 1 minggu ini tuh dialihkan gitu, untuk melewati rumahnya si almarhum Alia Gania ini gitu. Tapi nggak tahu ya didengar atau enggak, yang jelas itu permintaan saya gitu. Dan ternyata sampai saya lapor, menceritakan peristiwa itu, nggak ada gitu, belum ada warga yang seperti saya ini yang menceritakan itu ke mereka gitu kan. Jadi ya udahlah Pak, ini saya ya, baru saya ya, belum belum tahu ada warga-warga lainnya yang ikut melapor. Barangkali setelah saya ada yang lainnya, terus bisa untuk diperhatikan, karena kan belum ada rilisnya gitu kan, belum ada pelakunya, itu belum ditetapkan siapa tersangkanya. Yang saya khawatirkan adalah nantinya akan ada korban yang lain gitu loh. Ini kan berarti kan kalau benar bapaknya yang melakukan ruda paksa terhadap anaknya, berarti dia itu dalam kondisi memang gak ada duit buat jajan gitu bapaknya. Kalau dia mikir gitu, kalau dia punya duit ya, daripada gue ngerusak keluarga gue, anak gue, mendingan gue jajan gitu kan, gitu. Karena kan mungkin banyak orang yang maklumin kali ya,
dia nggak ada istri gitu kan, jajan ya daripada dia ngerusak anaknya. Nah ini berarti dia nggak ada duit buat jajan gitu kan, makanya dia anaknya sendiri perilakunya perilaku binatang gitu kan, mau dia seperti itu ke anaknya kalau itu benar adalah bapak kandungnya sendiri yang melakukan ruda paksa terhadap anaknya perempuan usia 5 tahun. Kalau nggak mungkin, saya juga nggak pernah lihat anaknya ini gitu. Pasti suatu waktu saya udah lama beli makan siang di Sinar Minang deket Gapura Pembina gitu kan, beli mie ayam di deket Gapura Pembina juga pasti nunggu. Saya juga setidaknya juga kan saya lihat dong ada anak sama neneknya atau gimana, kayaknya sih pernah lihat gitu loh, anak kecil sama neneknya gitu ada di situ gitu. Cuma kalau melihat dengar dari tetangganya anaknya gendut, putih, cantik, nggak akan nyangka gitu kan kalau anak itu tidak diperhatikan dengan baik gitu. Jadi ya mudah-mudahan sih ya, keinginan saya maksudnya ini bukan ini ya, mudah-mudahan sih didengar gitu ya, rutenya ini, rute bapak-bapak Kopassus ini jalan-jalan atau lari-lari memang untuk 1 minggu ke depan ini memang bisa benar dialihkan melewati rumah si korban ini gitu kan. Bukannya maksudnya biasanya gitu ya, biasanya gitu kan nggak pernah ada tentara lewat di depan rumahnya, jarang terjadi. Kok seminggu ada gitu kan, berarti kan ada perhatian dari